Shalom jemaat Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita melihat bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dalam Matius 5 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Terang dunia, sebutan yang tidak asing bagi kita orang Kristen. Sebutan atau istilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid dan banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Tapi mari kita lihat kejadian sebelumnya di mana Tuhan Yesus di pasal sebelumnya diceritakan memanggil murid-muridnya, lalu diikuti Tuhan Yesus mengajar dan melakukan mujizat dengan menyembuhkan banyak orang. Di sini karena melihat begitu banyak orang yang mengikutinya, maka Tuhan Yesus memilih untuk mengajar di atas bukit. Salah satu pengajaran di atas bukit itulah tentang garam dunia dan terang dunia. Sebutan atau istilah terang dunia ini sebenarnya lebih tepat ditujukan kepada Tuhan Yesus. Kita bisa melihat dalam Yohanes 1 ayat 9, 8 ayat 12, dan 9 ayat 5. Dan kita adalah terang yang di dalam Tuhan. Begitulah tafsiran dari pendeta Budi Asali. Lalu apa maksud Tuhan Yesus berkata, kamu adalah terang dunia? Semua orang Kristen adalah terang di dalam Tuhan. Efesus 5 ayat 8. Dan harus bercahaya seperti bintang-bintang, namun melayani dengan cara yang istimewa. Kristus menyebut dirinya terang dunia, sedangkan murid-muridnya adalah teman-teman sekerja dan menerima sebagian kehormatannya. Sesungguhnya terang itu manis dan disambut kehadirannya. Terang pada hari pertama penciptaan dunia seperti itu, ketika dari dalam gelap terbit terang. Begitu pula halnya dengan terang fajar setiap hari. Demikian halnya juga dengan Injil dan orang-orang yang menyebarkan kepada semua orang yang mau mendengar. Dunia diam dalam kegelapan, dan Kristus membangunkan murid-muridnya untuk bersinar di dalamnya. Dan supaya dapat melakukannya, mereka meminjam dan mendapatkan terang itu darinya. Lalu apa maksud Tuhan Yesus berkata, kamu adalah terang dunia? Semua orang Kristen adalah terang di dalam Tuhan dan harus bercahaya seperti bintang-bintang, namun melayani dengan cara yang istimewa. Kristus menyebut dirinya terang dunia dalam Yohanes 8 ayat 12. Sedangkan murid-muridnya adalah teman-teman sekerja dan menerima sebagian kehormatannya. Sesungguhnya terang itu manis dan disambut kehadirannya. Terang pada hari pertama penciptaan dunia seperti itu. Ketika dari dalam gelap terbitlah terang. Begitu pula halnya dengan terang fajar setiap hari. Demikian halnya juga dengan Injil dan orang-orang yang menyebarkannya kepada semua orang yang mau mendengar. Dunia diam dalam kegelapan, dan Kristus membangunkan murid-muridnya untuk bersinar di dalamnya. Dan supaya dapat melakukannya, mereka meminjam dan mendapatkan terang itu darinya. Begitulah pendapat dari Matthew Henry. Ya, kita adalah orang-orang percaya sungguh-sungguh. Kita yang percaya, kita harus memancarkan terang. Terang yang kita dapatkan melalui Kristus. Terang yang kita dapatkan dalam Kristus itu harus kita nyatakan melalui kehidupan kita sehari-hari, melalui pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita. Kita harus menjadi terang. Mengapa kita harus menjadi terang? Karena dunia di mana kita berada sekarang adalah tempat yang gelap,
yang penuh dengan dosa. Dan kerinduan Tuhan Yesus bagi kita yang sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah kita memancarkan terang yang kita dapat darinya. Kita bersaksi, kita berlaku, kita bertindak, kita berpikir, kita berkata, haruslah kita melakukan semuanya itu memancarkan terang, memancarkan Injil yang sesungguhnya. Begitu juga dengan pelayanan yang kita lakukan. Haruslah memantulkan terang salib itu, agar ketika orang lain melihat kita, orang lain bisa melihat Kristus. Orang lain bisa mengenal Kristus melalui kita. Seperti dalam ayatnya yang ke-16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Mari kita merenungi hidup kita masing-masing. Kita yang telah percaya sungguh-sungguh kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apakah kita memiliki kehidupan sehari-hari yang memancarkan terang Kristus, baik dalam pekerjaan kita, baik dalam pelayanan kita, baik dalam segala hal yang kita lakukan? Apakah kita sudah sungguh-sungguh memancarkan terang Kristus, ataukah kita lebih banyak kompromi terhadap gelapnya dunia agar kita diterima oleh orang-orang sekitar kita? Biarlah renungan ini boleh mengingatkan kita akan apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya sungguh-sungguh. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan, kami bersyukur buat renungan yang boleh mengingatkan kami bahwa kami orang-orang percaya harus menjadi terang dimanapun kami berada, baik dalam bertindak, berkata, dalam melakukan pelayanan, bekerja, atau apapun itu Tuhan. Kami diingatkan untuk menjadi terang, agar orang-orang yang mengenal kami pada akhirnya boleh melihat Engkau, mengenal Engkau, dan mempercayai sungguh-sungguh kepada Engkau melalui kesaksian hidup kami Tuhan. Mampukan kami untuk melakukannya Tuhan. Jika Engkau dapati di antara kami sampai dengan saat ini belum melakukannya Tuhan, maka Tuhan mampukan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan keteguhan hati sehingga kami boleh dapat melakukannya dan pada akhirnya boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari jadikan firman Tuhan sebagai terang dalam pelita dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.